Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Fadilatul Syekh Al-Allamatul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam pembahasan muqaddimah awal kitab, di mana Syekh rahimahullah menyebutkan beberapa dalil tentang masalah tauhid. Terakhir yang kita singgung ayat di dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan, yakni telah mewasiatkan dan telah memutuskan, menetapkan dan menentukan, alla ta'budu, agar jangan kalian beribadah illa iyyah, kecuali hanya kepadanya, wa bil walidaini ihsana, kemudian berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu. Telah berlalu terkait dengan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tauhid sebagai yang paling utama dan pertama. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengannya. Rabbmu telah memastikan, memerintahkan, mewasiatkan, menentukan dan memutuskan. Ini keputusan Allah. Ini ketentuan Allah yang disebut oleh para ulama sebagai ketentuan syar'iyah, ketetapan syar'i. Allah Subhanahu wa taala menginginkannya, namun tidak semua makhluk menyembah Allah. Tidak semua makhluk beribadah kepada Allah. Ada yang beribadah kepada Allah, ada yang tidak beribadah kepada Allah. Ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun juga beribadah kepada selain Allah. Nah, itu musyrik. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini sebenarnya terdapat 18 pembahasan. Ada 18 pembahasan, itu sebagaimana diisyaratkan juga oleh Syekh rahimahullah. Di dalam masailnya beliau menyebutkan ayat ini ada 18 pembahasan. Ada 18 pembahasan. Makanya beliau isyaratkan saja al-ayat. Maksudnya baca beberapa ayat setelahnya atau baca sampai akhir ayatnya. Nah, kalau kita lihat dari 18 permasalahan yang beliau sebutkan, yang pertama beliau sebutkan, yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan ternyata adalah tentang masalah tauhid. Beribadah kalian hanya kepada Allah dan jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu masalah wajibnya menegakkan hak kedua orang tua. Wajibnya menegakkan hak kedua orang tua. Ya. Kemudian dari hak orang tua ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa pembahasan di dalamnya. Termasuk di dalamnya terkait dengan masalah kedurhakaan. Allah Subhanahu wa taala melarang anak berkata uf kepada orang tuanya, yaitu kalimat cih atau semisal dengan itu. Nah, itu termasuk kedurhakaan. Itu termasuk kedurhakaan. Nah, kalau ucapan saja durhaka, apalagi kalau sudah lebih parah daripada itu. Apalagi kalau sudah membentak orang tuanya, memarahi orang tuanya. Nah, ini tentu lebih durhaka lagi. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala larang wala tanharhuma, dan jangan kalian bentak kedua orang tua kalian. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ya, ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Sampai digambarkan kepada para ulama itu
kalau kalian berbicara sama orang tua kalian, hendaknya kalian bicara persis seperti seorang budak yang mau bicara sama tuannya, sedangkan tuannya sedang marah sama dia. Kira-kira ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan juga disebutkan oleh para ulama bahwa ketika kamu merawat kedua orang tuamu yang sudah tua renta, kemudian kamu mendapati sesuatu yang kamu tidak merasa nyaman, lalu kamu berkata ih, maka itu terhitung sebagai kedurhakaan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan waqfid lahuma janahadzulli. Hendaknya kalian merendah kepada kedua orang tua kalian dengan rahmat dan kasih sayang kepada mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah doa, wahai Tuhanku, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya menyayangi aku sewaktu aku kecil. Ini seorang anak baktinya sama orang tua, kalau berdoa tidak lupa mendoakan orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup ataukah sudah meninggal. Itu ciri anak yang soleh. Nah, karena tidak apa lagi yang bisa kita berikan kepada kedua orang tua kita selain ya kita mengajak mereka kepada kebaikan, mendoakan mereka. Kalau mereka masih hidup, kita bisa berikan sesuatu kepada mereka. Ya, banyak-banyak anak itu nanti baru menyesal ketika orang tuanya sudah tiada. Kalau masih ada, dia santai-santai aja. Coba lihat kalau orang tuanya sudah tidak ada, menyesalnya bukan main. Kenapa dulu saya tidak bakti sama orang tua saya? Kenapa dulu saya tidak begini sama orang tua saya? Baru menyesal. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya selagi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat ada orang tua kita di hadapan kita, di tengah-tengah kita, maka muliakan mereka. Ya, muliakan mereka, kasihi mereka, sayangi mereka. Nah, tidaklah ada suatu amalan yang paling besar memasukkan orang ke dalam surga setelah bertauhid kepada Allah selain berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah ketiga dalam ayat itu juga disebutkan tentang hak kerabat. Dan hendaknya kita menyambung tali silaturahim kepada karib kerabat kita. Yang dimaksud dengan kerabat ini sepupu juga masuk. Bahkan kata para ulama mencakup darinya kakek sampai nomor 4. Kita punya kakek kan? Ada kakeknya kita, bapaknya kakek sampai nomor 4. Nah, kalau istilahnya kita sepupu-sepupu sudah. Sepupu sekali, sepupu 2 kali. Walaupun sepupu itu bukan mahram, tapi masih kerabat. Kita diperintahkan menyambung tali silaturahim kepada yang mereka itu. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, itu pembahasan yang ketiga terkait dengan menyambung tali silaturahim. Kemudian terkait dengan hak fakir miskin, al-fuqara wal masakin. Ada orang fakir, ada orang miskin. Nah, ini dibicarakan oleh para ulama. Fakir miskin ini termasuk lafaz sama dengan Islam dan iman. Kalau dia disebutkan sendirian, ya, kalau dia disebutkan sendirian, maka fakir maknanya miskin, miskin maknanya fakir. Tapi kalau dia disebutkan bersamaan, fakir dan miskin berbeda. Apa bedanya? Fakir lebih melarat daripada miskin. Miskin dia, tapi masih lebih mending daripada fakir. Sebagian ulama memperumpamakan seperti ini. Jadi kalau kita mengetahui perbedaan mana fakir mana miskin itu, kita lihat keperluan orang itu dalam 1 bulan. Taruhlah misalnya dalam sebulan dia keperluannya untuk kehidupan sehari-hari, menafkahi diri dan keluarganya, ya kita ambil permisalan aja, taruhlah misalnya 3 juta dalam 1 bulan, misalnya begitu. Nah, orang dikatakan miskin, orang dikatakan fakir kalau dia tidak bisa memenuhi setengah dari itu. Nah, misalnya mungkin penghasilannya cuma 1 juta, nah, ini fakir ini, atau kurang daripada itu. Kalau miskin, dia mampu memenuhi setengah daripada itu, tapi belum cukup. Misalnya tadi kalau dia kebutuhannya 3 juta dalam 1 bulan, dia cuma penghasilannya 2 juta saja.
Nah, ini dikategorikan miskin. Kenapa? Bisa dia tapi belum cukup. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkait dengan ashab atau yang disebutkan sebagai mereka yang berhak menerima zakat 8 asnaf itu, yang pertama didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah untuk fakir dan untuk orang miskin. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian berikutnya yang kelima dari pembahasan yang disebutkan dalam ayat ini juga adalah terkait dengan hak para musafirin, orang-orang yang safar. Terlebih mereka yang terputus perjalanannya dan tak punya bekal lagi. Nah, mereka ini berhak untuk kita berikan sesuatu kepadanya berupa bantuan ya yang dia perlukan. Kenapa? Dia sedang bersafar dan Nabi bersabda, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu kata Nabi separuhnya azab. Karena orang yang safar itu dia harus menahan makan minumnya dan kadang tidurnya tidak teratur lagi. Ya kan? Nah, walaupun sekarang ini luar biasa sarana transportasi baik dari jalur darat, laut maupun udara, tapi tetap yang namanya safar berat. Ya kan? Tetap yang namanya safar itu berat. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian pembahasan yang berikutnya yaitu pembahasan yang keenam, an-nahyu, larangan dari tabdzir, boros, buang-buang harta. Dalam Al-Quran dikatakan wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kalian menghambur-hamburkan harta kalian dengan boros, karena sesungguhnya orang yang boros itu adalah kawannya setan. Bedakan antara tabdzir, mubazir dengan israf. Kalau mubazir, dia membelanjakan hartanya untuk maksiat kepada Allah. Ada istilah lain namanya israf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu tapi jangan israf, berlebih-lebihan. Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Nah, israf ini membelanjakan harta untuk sesuatu yang makruh, bukan haram, makruh tapi berlebih-lebihan. Atau sifatnya masih mubah namun tetap berlebih-lebihan. Ya, misalnya ada orang yang sebenarnya cukup bagi dia untuk membeli sesuatu baik berupa makanan, minuman, pakaian atau apa, cukup baginya yang demikian. Tapi dia mau sesuatu yang lebih yang pada akhirnya itu terbuang juga. Nah, ini namanya israf. Dua-duanya dilarang di dalam Al-Quran. Nah, yang lebih parah itu tabdzir. Nah, itulah yang kita bahasakan mubazir. Orang biasanya kalau misalnya makan kemudian dah habis, mubazir. Nah, ini sebenarnya kurang tepat bahasanya. Kalau mau dikatakan yang lebih tepat mungkin bisa kita katakan itu israf, musrif. Kalau mubazir itu kalau dalam maksiat. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian juga pembahasan yang ketujuh dari ayat tersebut adalah larangan dari bakhil, kikir, pelit. Dia tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, tidak mau sedekah, tidak mau infak, tidak mau zakat. Ini bakhil ini. Orang yang bakhil ini nanti pada hari kiamat, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia kehinaan. Tidak bermanfaat kebakhilan mereka itu nanti di akhirat. Harta yang mereka simpan kelak akan membinasakan mereka, wal iyadzubillah. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan perkara-perkara yang sifatnya wajib. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian pembahasan ke-8, larangan membunuh anak karena takut miskin. Nah, ini termasuk kebiasaan orang jahiliyah dulu, Pak. Ya, mereka biasa mengubur anak mereka hidup-hidup. Kenapa? Alasannya apa? Takut miskin. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Bahkan dulu orang-orang musyrikin, mereka kalau yang lahir itu anak perempuan,
bukan main malunya mereka. Karena di sisi orang Arab, anak perempuan itu kalau lahir aib bagi mereka. Nah, makanya kalau istrinya mau melahirkan, betul-betul dia jaga itu. Kalau yang lahir itu anak perempuan, dia bunuh langsung. Tapi kalau dia anak laki-laki, bersyukur dia. Ya. Nah, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau mereka kelahiran, diberitakan kabar gembira akan lahirnya anak perempuan. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Allah sebutkan dalam Quran, maka hitam gelaplah wajahnya, dan ia dalam keadaan menahan emosinya, marah dia, dan dia menahan malu. Kenapa aib ini hadir? Kenapa aib ini datang? Apakah mereka harus mengubur anak ini hidup-hidup, atau mereka pelihara tapi dalam keadaan menanggung rasa malu? Nauzubillahi min dzalik. Ya, bahkan dikisahkan orang Arab jahiliyah dulu, anaknya kalau perempuan, ya, dia pelihara, ndak tega mungkin dia bunuh langsung, dia pelihara. Sampai anak itu berumur ya sekitar 5 tahun, sedang lucu-lucunya itu anak perempuan. Bapaknya ini ajak anak ini jalan. Diajaknya jalan, dipakaikan dulu pakai baju bagus rapi, kemudian diberikan makan enak atau apa yang dia mau, diberikan semuanya. Kemudian bapaknya izin sama ibunya bawa anaknya ini. Mau bawa kemana? Bawa ke gunung. Setelah dibawa ke gunung, bapaknya bilang, "Nak, coba lihat itu di bawah gunung itu, nah." Subhanallah, ini anak yang masih lugu. Lihat, Pang, di bawah gunung. Apa yang terjadi? Bapaknya dorong anaknya sampai mati ke bawah. Lihat. Subhanallah, sampai seperti itu. Nah, ketika mereka melakukan itu, apakah nangis, sedih? Enggak. Pulang dalam keadaan bahagia, lega, lepas sudah beban. Rasa malu hilang. Subhanallah. Ini orang jahiliyah dulu seperti itu, Pak. Nah, saking malunya dapat anak perempuan. Subhanallah. Makanya Allah ingatkan, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, bagaimana kezaliman dan kejahatan orang-orang musyrikin jahiliyah terdahulu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini pembahasannya. Ya. Kemudian juga terkait dengan ayat ini pembahasan yang ke-9, yaitu larangan dari perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala taqrabuz zina, janganlah kau dekati perbuatan zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena zina itu perbuatan yang buruk, ya. Innahu kana fahisyatan, perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang paling buruk. Jalan yang paling buruk. Ini zina ini jangankan melakukan, dekat-dekat aja tidak boleh. Kan ayat itu bukan langsung melarang zina. Jangan kau dekati zina. Mendekat aja tidak boleh, apalagi melakukan. Nah, sehingga semua sarana yang bisa mendekatkan kepada zina maka diharamkan di dalam syariat. Makanya Islam mengharamkan yang namanya pacaran. Kenapa? Itu yang bisa mengantarkan pada zina. Orang berdua-duaan, berkhalwat. Ya kan? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'ah, tidaklah ada dua orang laki dan perempuan berdua-duaan, illa thalithuhuma syaitan, kecuali yang ketiganya pasti setan. Nah, itu yang menggoda dia sampai terjadi perbuatan zina, na'udzubillahi min zalik. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini pembahasan yang ke-9. Pembahasan yang ke-10, larangan dari membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan hak. Kecuali dengan haknya. Larangan bunuh orang. Ya, dan membunuh orang dosa yang paling besar. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Oleh karena itu kami telah tetapkan kepada Bani Israel, siapa yang telah membunuh satu jiwa, bukan karena dia telah membunuh jiwa yang lain, dan bukan pula karena dia telah membuat kerusakan di muka bumi, maka sungguh seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam Al-Qur'an, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, balasannya kelak di neraka jahannam.
khalidan fiha, Allah murka kepadanya, kekal dia di dalamnya selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'ana, melaknatnya, wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan menyiapkan azab yang pedih untuknya. Tidak gampang ya melayangkan nyawa orang beriman, seorang mukmin. La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli imri'in muslim bighairi haqq. Kata Nabi, lenyapnya ini dunia lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari melayangnya nyawa satu orang muslim. Satu orang aja. Bagaimana kalau sudah puluhan orang? Bagaimana kalau sudah ratusan orang? Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian pembahasan yang ke-11, bahwasanya orang yang dibunuh dengan zalim, ya maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk wali orang yang dibunuh tersebut sultanan, yakni Allah kuasakan atas mereka untuk boleh menegakkan kisos, hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Itu dalam Islam ada hukum kisos namanya. Ada hukum kisos. Atau kalau dia menginginkan hal yang lain, boleh dia minta dia, boleh dia minta ganti rugi dan dia maafkan orang tersebut. Itu boleh. Tapi kalau keluarganya tidak mau, dia minta kisos, maka wajib dikisos. Asalkan hukum Islam ditegakkan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang ke-12, larangan dari israf, berlebih-lebihan di dalam membunuh. Di dalam Islam, ketika harus membunuh, berperang melawan orang kafir, maka ada adab-adabnya. Dalam Islam tidak boleh mencincang, tidak boleh. Ya, dalam Islam kalau berperang tidak boleh bunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak kecil. Di dalam Islam tidak boleh membunuh pendeta-pendeta yang beribadah di tempat ibadah mereka, tidak boleh. Nah, itu ada adab-adabnya di dalam Islam, diatur dalam jihad syar'i, jihad yang syar'i. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan larangan mengambil harta anak yatim. Anak yatim ini orang-orang yang hendaknya kita kasihi. Bahkan di antara hal yang bisa melembutkan hati kita, kalau ada anak yatim kita usap kepalanya. Nah, kata Nabi SAW, itu bisa melembutkan hatimu. Ini anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang mengasuh anak yatim seperti ini nanti dalam surga. Nabi rapatkan antara dua jarinya ini, jari telunjuk dan jari tengah. Artinya dekat nanti bersamaku di dalam surga. Tapi kalau ada orang, dia bukan merawat anak yatim, justru menzolimi anak yatim, justru ngambil hartanya anak yatim, maka balasannya luar biasa. Ya, tidaklah dia makan harta anak yatim kecuali dia masukkan ke dalam perutnya bara api. Itu yang akan membakar dirinya. Nauzubillahi min zalik. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang ke-14 yaitu perintah untuk menunaikan janji. Baik janjinya kepada Allah ataukah janji kepada manusia. Apa janji kita kepada Allah? Janji kita kepada Allah sudah kita ucapkan bahkan sebelum kita terlahir ke dunia ini. Alastu bi rabbikum? Allah tanya kepada kita, apakah saya, kata Allah, adalah Tuhan kalian? Apa jawabnya kita semuanya? Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau Tuhan kami, Engkau sesembahan kami, yang layak kami ibadahi, yang layak kami sembah hanyalah Engkau. Itu janji kita kepada Allah. Ya, makanya sebagaimana orang berjanji kan harus menepati. Kalau dia di dunia tidak beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, ingkar janji. Kalau ingkar janji kepada manusia itu dosa besar, apalagi ingkar janji kepada Allah. Apalagi ingkar janji kepada Allah. Ingkar janji kepada manusia termasuk sifatnya orang munafikin. Nabi SAW bersabda, Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 kata Nabi. Kalau 4 ini ada pada seseorang, maka dia munafik sejati. Nah, ada munafik sejati. Jadi munafik murni kemunafikan. Kalau 4 ini ada. Kalau salah satunya ada pada dirinya, maka pada dirinya ada sifat kemunafikan sampai dia tinggalkan. Salah satunya
yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahada ghadar. Kalau dia berjanji, dia tidak menepati janjinya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Terkadang ada orang berjanji bilang insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Padahal dalam hatinya tidak datang kayaknya saya itu. Insyaallah. Ini salah pengertian ini. Orang Arab kalau mereka di Arab, ya, kalau sudah bilang insya Allah itu pasti. Kalau kita itu sudah bergeser maknanya, insya Allah mungkin jadi, mungkin enggak. Ini tidak benar pemahaman ini. Kalau kita sudah bilang insya Allah pasti, itu artinya. Jangan dalam hati insya Allah enggak datang kayaknya. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, ini perlu kita luruskan pemahaman. Jadi kalau misalnya kita tidak mau datang, jangan basa-basi. Bilang uzur kita, kalau ada uzur bilang tidak datang. Jangan bilang insya Allah. Kalau bilang insya Allah itu antum pastikan berarti itu. Berarti wajib datang itu. Kalau misalnya ada halangan, bilang ada uzur saya. Kalau tidak bilang, tidak juga datang, tidak juga ada uzurnya. Orang bisa suudzon sama antum, ya kan? Ini orang bilang insya Allah tidak datang lagi, ingkar janji dia ini. Itu kita sudah membuat janji, Pak. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah yang ke-15 atau masalah yang ke-14 disebutkan di situ adalah terkait dengan pemenuhan terhadap janji. Kalau kita sudah berjanji, tepati janji kita. Jangan jadi orang yang selalu ingkar janji. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pembahasan yang ke-15 adalah al-adl. Hendaknya kita berbuat adil. Iya. Adil itu diperintahkan sama Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan kamu berbuat adil dan berbuat ihsan. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau kamu berucap dengan keadilan walaupun terhadap karib kerabat. Bahkan jangankan dengan itu, dengan musuh kita, jangan kita zolimi mereka. Jangan kita berbuat zolim kepada mereka. Ya, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadilan ini adalah sifatnya orang beriman, menimbang sesuatu dengan adil, bukan dengan kezoliman. Lawannya adil, zolim. Orang yang tidak adil, zolim dia. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang ke-16, larangan dari berucap tanpa ilmu. Ini juga pembahasan yang disebutkan oleh Allah di ayat ini pada permasalahan atau pembahasan yang ke-16. Larangan berucap tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu berhenti terhadap sesuatu yang kau tak punya ilmu terhadapnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berucap tanpa ilmu. Kalau tidak tahu, bilang wallahu a'lam, la adri, saya belum tahu ilmunya. Jangan sok tahu. Ada orang itu sok tahu. Jangan, tidak tahu ya bilang tidak tahu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kalau kita berani berucap dalam nama agama Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak melandasi ucapan kita itu dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Janganlah kamu mengucapkan terhadap sesuatu yang disebutkan oleh lisanmu, kau berkata ini halal ini haram. Itu kan hukum agama itu. Kalau bilang ini halal ini haram, hukum agama itu. Jangan kau ucapkan sembarangan. Nah, untuk mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah la yuflihun, tidak akan beruntung. Mata'un qalil, kalau dia pun merasakan kenikmatan, nikmatnya hanya sementara, nikmatnya hanya sedikit, nikmatnya hanya sebentar. Walahum adabun alim, dan dia kelak akan mendapatkan azab yang pedih.
Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sampai menyebutkan dosa yang paling besar secara mutlak, kata beliau, adalah al-qaul 'ala Allah bila ilm. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Iya. Karena apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah terjadi kecuali landasannya gara-gara ini. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang ke-17, larangan dari sombong. Larangan dari al-kibr. Iya. Dan ini dari perkara yang diingatkan di dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat ini di pembahasan yang ke-17, al-kibr. Dan Nabi SAW menyebutkan apa tentang kibr, tentang kesombongan? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala darratin min kibr. Tidak masuk surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun seberat biji sawi. Tidak masuk surga. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Apa itu sombong? Sombong itu dua, kata Nabi. Pertama, menolak kebenaran. Kedua, merendahkan orang lain. Kesombongan yang paling besar tatkala dia menolak kebenaran. Ya, mungkin kita paham banyak sombong itu merendahkan orang lain. Sombong itu merasa diri lebih tinggi, lebih hebat. Tapi ingat, kesombongan yang paling besar ketika kita menolak kebenaran. Kebenaran telah sampai kepada dia, hujah telah datang kepada dia, jelas dalilnya, jelas argumennya, jelas ulamanya. Kemudian dia apa? Dia menolaknya. Saya tidak mau terima. Sombong itu orang. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan yang ke-18 Allah ulangi lagi, yaitu larangan dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah 18 pembahasan dengan sesuatu apapun. Ini sebenarnya ayatnya ini mirip-mirip saja dengan sebelumnya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini ayat di dalam surat An-Nisa ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullah. Uangnya sendiri, bahkan kepada dinar dan dirhamnya sendiri. Nabi bersabda, Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul dirham, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa abdul khamilah. Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya pakaian-pakaian bagus. Kenapa kok seperti itu? Dia ini ya digerakkan oleh hartanya, oleh dunianya. Kalau dunianya menginginkan dia untuk tidak sholat, maka dia tidak sholat. Kalau dunianya menginginkan dia agar tunda itu sholat, dia tunda itu sholat. Kalau dunianya menginginkan dia untuk makan yang haram, makan riba, dia makan itu riba. Tuntutan harta, maka seakan-akan dia telah menyembah kepada hartanya. Ini jamaah sekalian, orang yang seperti ini hidupnya tidak akan pernah tenang, hidupnya tidak akan pernah bahagia, hidupnya tidak akan pernah tentram. Kenapa? Dia dikendalikan oleh hartanya. Nah, harusnya kan kita yang mengendalikan harta itu. Nah, ini malah dia yang dikendalikan oleh hartanya. Makanya jangan sampai kita terfitnah dengan kehidupan dunia. Ya, dunia itu kalau kita mau cari, tidak habis-habisnya, Pak. Ya, selalu saja kita itu merasa kurang dan kurang. Tapi kapan kita sudah merasa cukup, kekayaan yang sesungguhnya, itulah kekayaan, kecukupan di dalam hati. Makanya hadis yang kita hafalkan itu tercatat dalam buku itu. Nah, laisal ghina al kasratil arab, innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta. Kekayaan itu kecukupan di dalam hati, qanaah di dalam hati. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat lanjutan ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kan menyebutkan 10 hak. Hak yang pertama, hak untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, sama seperti ayat sebelumnya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah sama kedua orang tua. Ini memang manusia yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya adalah kepada orang tua kita. Bahkan kebaikan kita kepada kedua orang tua melebihi kebaikan kita kepada istri dan anak kita. Memang kalau dalam hal nafkah, dalam hal nafkah, istri lebih didahulukan daripada orang tua dalam hal nafkah. Tapi kalau dalam hal berbuat baik secara umum, orang tua lebih didahulukan daripada istri dan anak. Maka jangan salah dalam bersikap.
Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kemudian apa lagi? Wa bidil qurba, kepada karib kerabat. Ini tadi kita sudah sebutkan, karib kerabat itu sampai kakek nomor 4. Sampai kakek nomor 4. Nah, kita ini terkadang kakek nomor 2 aja tak tahu kita siapa. Ya kan? Orang Arab dulu itu sangat menjaga nasabnya, Pak. Ya, kalau kita misalnya punya nasab, tanya sama orang tua kita, Pak, kakek dulu itu bapaknya kakek siapa? Kakeknya kakek siapa? Kakek dari kakeknya kakek siapa? Tanya supaya tahu nasabnya kita, ya. Karena yang kita wajib untuk apa namanya? Untuk sambung tidak saling tali silaturahim sampai kakek nomor 4. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wal yatama, anak yatim. Anak yatim itu adalah seorang yang bapaknya meninggal dan dia belum balik. Kalau dia sudah balik, nah dikatakan anak yatim lagi. Nah, dia belum balik, bapaknya meninggal, nah itu namanya anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Nah, ini tadi sudah kita sebutkan. Orang-orang miskin, ini hak mereka. Wal jaril qurba, wal jaridil qurba, wal jaril junub. Kemudian tetangga dekat dan tetangga jauh. Ya. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Ada sebagian ulama yang menafsirkan tetangga itu, ya, mereka yang tinggal menempel rumahnya dengan rumah kita, atau di samping rumah kita, dan yang berada di sekitar kita. Sebagian ulama memberikan batasan yang namanya tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping, 40 rumah ke samping kiri. Itu namanya tetangga. Yang paling berhak dari semua tetangga itu yang paling dekat rumahnya dengan pintu rumah kita. Nah, dia yang paling berhak. Jadi kalau misalnya kita punya sesuatu yang kita mau berikan, kita bingung kepada siapa tetangga yang kita kasih ini, lihat pintu rumah kita mana yang lebih dekat. Nah, itu yang lebih berhak. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jaridil qurba wal jaril junub. Ada juga yang mengatakan maksudnya tetangga yang dekat, yakni tetangga yang kita masih punya hubungan kekerabatan pada dia. Tetangga yang jauh, tetangga yang tidak ada hubungan kerabat. Tentunya tetangga, sudah dia tetangga kita, sudah dia kerabat kita, dan tetangga lagi, maka dia punya hak yang besar. Ulama mengatakan tetangga itu terbagi 3. Ada tetangga yang dia punya 3 hak. Hak yang pertama sebagai tetangga, hak yang kedua dia sebagai kerabat, hak yang ketiga dia sebagai seorang muslim. Tetangga, kerabat, dan hak sebagai seorang muslim. 3 haknya. Yang kedua, kalau dia bukan kerabat, maka 2 haknya. Hak dia sebagai tetangga dan hak dia sebagai seorang muslim. Kalau dia bukan muslim dan bukan kerabat, maka 1 haknya, yaitu hak dia sebagai tetangga. Tidak boleh dilalaikan. Jangan mentang-mentang dia orang kafir, kita pun berbuat zalim sama dia. Tidak boleh dalam Islam itu. Itu tetangga kita. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa ibnis sabil. Nah, sebelumnya wasahibi bil jam, dan teman sejawat. Teman sejawat ini sahibi bil jam, ada yang mengatakan istri, az-zaujah. Ada juga yang mengatakan kawanmu ketika safar. Ada juga yang mengatakan yang lain daripada itu. Ya. Nah, ini dua penafsiran ini dua-duanya benar. Entah ditafsirkan as-sahibu bil jam itu adalah istri kita sendiri, atau yang dimaksud dengannya teman ketika safar. Karena teman ketika safar dia berada di samping kita. Wa banis sabil dan ibnu sabil. Ini orang-orang yang sedang safar perjalanan, kemudian terputus safarnya karena kehabisan bekal. Nah, dia juga orang yang kita berbuat baik kepadanya. Wa ma malakat aymanukum, kemudian kepada budak-budak yang kalian miliki. Budak-budak yang kalian miliki. Kata para ulama, masuk juga di dalamnya berbuat baik kepada hewan-hewan. Ya, kepada hewan-hewan. Ini juga kita diperintahkan berbuat baik. Nah, jangan salah, ada orang masuk neraka gara-gara menyiksa hewan. Pernah dengar hadisnya? Seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Kucing ini dia tangkap, dia kurung. Ya, dia kurung. Kemudian dia kurung, dia kasih makan, dan dia kasih minum sampai itu kucing mati. Maka dia masuk neraka gara-gara itu. Ya, sama kalau kita punya hewan peliharaan,
Ya, kita punya hewan peliharaan kemudian tidak kita kasih makan, mati itu tanggung jawab kita. Makanya jangan sembarangan pelihara hewan kemudian kita tidak pedulikan makan minumnya, itu tanggung jawab kita. Nah, ini perempuan ini masuk neraka gara-gara kucingnya. Kucingnya itu dia kurung dan dia kasih makan. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perhatikan bagaimana orang yang berbuat baik kepada hewan, gara-gara itu bisa masuk surga. Pernah dengar hadis seorang pelacur na'udzubillah masuk surga gara-gara berbuat baik kepada anjing. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dia kehausan, wanita pelacur ini, kemudian dia minum, turun ke sumur. Pas dia naik, dia lihat ada anjing mengelilingi sumur dalam keadaan menjulurkan lidahnya karena hausnya. Tiba dia melihat, dia ambilkan air untuk siapa? Anjing kan? Anjing, Pak, hewan haram, anjing. Ya kan? Tapi bersamaan dengan itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, faqad ghafarallahu laha wa syakara laha. Allah berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuni dosanya. Jangan salah, Allah mengampuni dosa. Itu anjing. Bagaimana lagi kalau yang hewan-hewan yang halal dimakan? Ya kan? Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dari 10 hak yang ada, dan tentu saja tauhid dialah yang paling utama dan utama, sementara syirik larangan yang paling utama, larangan yang paling pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita jabarkan, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la